Hai, nama saya Ana Setiawan. Saya telah sembuh dari COVID. Saya adalah COVID survivor dan saya ingin men-sharingkan kepada teman-teman bagaimana saya berjuang melawan COVID selama hampir 1 bulan di rumah sakit. Pertama-tama saya ingin menceritakan bagaimana saya punya badan ketika saya merasa nggak enak pada kira-kira tanggal 20-an Oktober. Saya merasa badan saya kok lemes ya. Saya kemudian makan obat penurun panas, tapi setelah beberapa jam kemudian panasnya datang lagi, walaupun tidak terlalu tinggi pada saat itu, cuma 37,3 atau 37,5, dan saya pun juga masih rasa ada nafsu makan waktu itu, masih belum terlalu berkurang. Akhirnya ketika saya makan obat, saya sembuh. Tapi ketika obat itu sudah tidak dimakan lagi, kemudian badannya lemes lagi. Tapi tanggal 29 anak saya Dian bilang, "Mami nggak bisa, harus PCR coba." Ternyata waktu jam 11 malam, pas waktu itu anak-anak main ke rumah, hasilnya saya baca, kaget juga, positif COVID. Waduh, langsung saya panggil suami, "Teddy, Dian," aku panggil, "Mami, ternyata hasilnya positif COVID. Bagaimana ya?" Mami rasanya galau, sedih rasanya. Kok bisa saya kena COVID? Akhirnya semua keluarga panik. Langsung saya diisolasi di satu kamar dan tidak boleh ketemu dengan anak-anak semua. Semua kebutuhan saya untuk malam itu disiapin. Akhirnya saya tidur sendirian semalam itu. Saya tidak bisa tidur pulas. Saya menangis, kenapa saya bisa kena COVID gitu ya. Saya nggak habis pikir kenapa. Terus pagi-paginya suami cek berapa saturasinya, Waktu itu saturasi saya kira-kira oksigen saya 75 sampai 85, kadang-kadang 75. Wah, suami bilang, "Kalau di bawah 80 udah nggak boleh, harus segera bawa ke rumah sakit, nanti akan bahaya kalau enggak." Baru kira-kira pukul 4 sore saya dapat masuk ke ruang ICU-nya Mayapada. Saya lewatin malam dengan sedih. Saya bagaimana melewati hari-hari cuman diranjang aja. Setiap hari saya menunggu, cuman bisa lihat jendela dan memuji Tuhan. Saya cuma minta, "Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong sembuhkan saya Tuhan, saya mau cepat sembuh." Setiap hari saya minta berdoa begitu. Tapi akhirnya Tuhan selalu memberikan saya ketenangan. Dan setelah sore atau menjelang malam, saya agak down lagi. Saya menangis lagi kadang-kadang. Kenapa saya begini? Dan keluarga juga tidak boleh melihat saya, cuman kecuali video call atau bicara di telepon. Kalau di telepon pun bicara, saya punya nafas juga terengap-engap, nggak bisa banyak bicaranya. Kadang-kadang anak-anak semangatin saya, "Mami semangat ya, Mami semangat, ayo." Satu tip dari dokter juga bilang, lebih baik tengkurap. Coba ibu tengkurap 2 jam aja, 1 hari bisa 4 kali tengkurap, itu bisa menolong sekali. Benar, untungnya saya juga demen tengkurap tidurnya. Akhirnya saya coba walaupun dengan perjuangan, karena tangan kanan atau tangan kiri ada infus, kateter. Saya kadang-kadang minta bantuan daripada perawat untuk memindahkan dulu, ataupun bagaimana saya tengkurap, bagaimana saya susahnya. Kenapa saya bilang kok tengkurap aja repot banget rasanya, susah sekali rasanya, terengap-engap, sampai kadang-kadang bisa keluar keringet basah sampai badan saya, kok susah sekali. Makanya saya memikir kok kena COVID ini sangat sulit sekali. Tapi saya berjuang setiap hari, mau berusaha untuk tidur dengan cara tengkurap, karena dengan tengkurap kita punya nafas juga lebih enak, mulut juga nggak jadi kering, jadi bisa tidurnya lebih nyenyak gitu. Terima kasih tips dokter yang selalu menyemangati saya, dan para perawat juga selalu menyemangati saya. "Semangat ya Bu, Ibu harus happy, Ibu harus bisa." Jadi saya bisa melewati hari demi hari dengan mereka, ada sukacita juga. Tapi pada tanggal 5 Oktober sebenarnya saya juga kurang mengerti kenapa
anak-anak pada malam hari itu datang ke tempat rumah sakit rame-rame. Saya sedangkan waktu itu sedang tengkurap ya, terus ada video call pakai handphonenya perawat gitu, suster kasih saya lihat. Anak-anak selalu bilang, "Mami, jayo ya, semangat ya Mi, pokoknya dokter kasihkan yang terbaik." Sedangkan pada saat itu ternyata saya sangat kritis sekali. PO2 saya sudah 50 menunjukkan dokter memanggil anak-anak dan keluarga bahwa saya tuh harus dipakai ventilator yang masuk ke mulut, kita harus dibius dan pakai ventilator itu untuk bernafas. Saya bilang, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau pakai ventilasi. Saya bilang, saya maunya seperti biasa. Karena saya nggak merasa apa-apa. Memang mungkin napas saya ngap-ngapan, tapi saya nggak tahu karena hasil laboratorium selalu dikirim kepada anak-anak. Saya sendiri jadi nggak ngerti. Akhirnya saya nekat. Pada saat itu waktu saya tengkurap, saya juga teken langsung. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak semuanya ventilator, saya tidak mau pakai. Akhirnya saya semangat terus, dan juga para hamba-hamba Tuhan juga mengirimin voicemail ke saya punya handphone untuk kirim doa-doa. Saya bilang, ini doa sangat menguatkan saya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendirian. Tuhan pasti menolong saya untuk bebas dari masalah COVID ini. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan aku kekurangan. Ia akan membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Dia akan memberikan saya kelegaan dan gada dan tongkatnya yang selalu menghibur aku. Aku selalu doa setiap malam, Tuhan kirimkan malaikat-malaikatmu Tuhan. Tuhan kirimkan oksigen pada saya Tuhan, supaya saya bisa bertahan melawan COVID ini Tuhan. Saya juga selalu memberi semangat kepada teman sekamar saya, ayo kita harus melawan COVID ini. Kalau nggak kita kalah dengan COVID, virus yang sangat kecil ini. Saya percaya walaupun ada apapun yang akan terjadi, pasti Tuhan akan berserta kita. Bagi ibu-ibu, jangan ngeyel ya. Lalu harus jaga kesehatan, harus minum vitamin D, vitamin C, ataupun suplemen-suplemen yang apapun, dan jangan banyak kumpul-kumpul dulu sementara ini dengan orang-orang yang kita tidak kenal ya. Kita lebih baik menjaga jarak dengan orang. Saya mengucap syukur semua ini karena pasti semua seizin Tuhan. Makanya ibu-ibu, jangan jauh daripada pokok anggur. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Tuhanlah yang selalu menolong kita. Dia menghibur kita walaupun kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percaya ibu-ibu, jangan takut. Ada harapan di dalam Tuhan. Fear not, there's hope.